Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hadir kembali di acara pada malam hari. Nah, acara malam hari ini bertajuk berarti atau Berbinar Here's to You, yang merupakan acara dari Berbinar Insight Indonesia, sebuah perusahaan yang menggawangi sebuah platform di bidang edukasi dan layanan psikologi. Nah, acara pada malam hari ini merupakan salah satu produk dari Berbinar Insight Indonesia yang kalian kenal sebagai berbinar.in, dan tentunya acara malam hari ini bersifat gratis karena ini kesempatan berharga buat kalian untuk bisa ngobrol bareng bersama saya dan Insanya Arvensia selaku psikolog dari Berbinar Insight Indonesia atau platform @berbinar.in. Dan acara hari ini bukan cuma hari ini aja, tapi ini berlangsung setiap minggu, setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan ini cuma 30 menit, jadi manfaatkan sebaik-baiknya untuk kalian berdiskusi bersama saya, ngobrol ataupun bertanya tentang segala hal yang mungkin bikin kalian penasaran tentang dunia psikologi, atau hal-hal yang mungkin masih dalam taraf yang saya bisa jawab ya dalam konteks saya sebagai seorang psikolog. Nah, caranya gimana? Langsung aja chat di kolom komentar di live TikTok pada acara pada malam hari ini gitu ya, dan sampaikan aja apa yang menjadi statement, pertanyaan atau pernyataan kalian di sana gitu ya, yang mungkin bisa kita diskusikan dalam acara pada malam hari ini gitu ya. Bisa berupa apapun. Pasti karena kami adalah sebuah platform di bidang layanan psikologi, kami sangat menjaga betul kode etik dari Himpunan Psikologi Indonesia. Salah satunya adalah menjaga kerahasiaan informasi dari orang yang sedang dalam penanganan psikologi gitu, atau mungkin teman-teman yang nanti kita bahas di sini gitu. Jadi di sini kalian boleh ngobrolin teman kalian tapi tidak perlu menyebutkan nama aslinya. Cukup mungkin kalau memang terpaksa cukup sebutkan inisialnya saja tanpa harus menyebutkan siapa namanya langsung gitu. Karena apa? Karena kita juga menjaga privasi dari orang-orang tersebut. Jadi siapapun yang di sini punya permasalahan serupa, harapannya bisa terinspirasi, bukan malah jadi dipermalukan di sini. Jadi harapannya ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua yang punya permasalahan serupa untuk dapetin solusi yang kurang lebih bisa bermanfaat buat kalian juga gitu kan. Nah, Berbinar sendiri hadir sejak tahun 2020 gitu kan, dan kami punya berbagai layanan yang bisa kalian cek di website kami di www.berbinar.in. Dan jika kalian sudah cek di website kami atau kalian sudah nonton dari konten-konten TikTok yang ada di @berbinar.in, kalian terus penasaran gimana cara dapetinnya atau mungkin cara bisa mengakses layanan tersebut, mulai dari konseling, psikotes, tes psikologi gitu ya, atau konsultasi bersama teman sebaya, atau kelas berbinar plus konsultasi dalam bidang manajemen perusahaan, produk-produk merchandise berbinar, sampai berbagai macam layanan-layanan menarik lainnya. Kalian bisa langsung DM ke admin dari Berbinar Insight Indonesia di TikToknya Berbinar, atau kalian juga bisa WA ke WA bisnisnya Berbinar yang bisa kalian semua akses di bio-nya Berbinar, di link tree-nya Berbinar gitu. Dan hari ini saya tentu nggak sendirian, saya di sini ditemani bersama dengan banyak teman-teman yang sudah bergabung gitu kan, dan terima kasih atas kehadiran kalian semua. Tentunya ini sangat berarti sekali buat Berbinar Insight Indonesia untuk jadi lebih berkembang dan maju untuk bisa memberikan manfaat yang luas tentang kesehatan psikologis masyarakat Indonesia gitu. Harapannya ini bisa spread out our positivity gitu ya. Di sini ada Kak Sima 37, ada Kak Yogi, ada Kak Bang Dip, ada Limaca, ada Golda Safira, ada 2328, ada WWLNN21. Selamat malam buat kalian semua. Dan yang di awal tadi sudah pertama kali gabung banget ada Bang Dip, makasih banyak. Ada ZI underscore, ada selamat malam dari Bang Dip, selamat malam juga. Kemudian ada Kak Yogi, selamat malam juga. Ada Kak siapa lagi nih, makasih buat kalian semua yang udah ikutan nge-like untuk acara pada malam hari ini. Ada Kak Nei, selamat malam juga. Ada Golda Safira, kapan waktu yang tepat buat konsul ke psikolog Pak gitu kan. Mungkin hari ini supaya agak beda gitu ya, saya mungkin coba invite buat open mic. Buat yang pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya, selama memang masih waktunya cukup ya, saya akan coba
undang di sini. Selamat malam buat Mbak Golda Safira. Sebentar. Halo, selamat malam. Boleh langsung disampaikan langsung lewat open mic. Halo. Udah kedengeran belum ya, Pak? Ya, jadi Pak, kan kadang tuh ngerasa kayak mau ada masalah kayak gini, tapi kadang bingung kayak mau curhat ke siapa atau kalau mau ke psikolog tapi aduh cuma masalah gini doang, masa iya sih harus eh, ke seorang psikolog kayak gitu loh, Pak. Nah, itu kayak dilema-dilema kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh yang cocok itu kapan ya, Pak? oke. Terima kasih buat Mbak Golda Safira atas pertanyaannya. Ini mungkin mewakili beberapa teman-teman yang masih maju mundur untuk mau ngobrol sama ahli di bidang psikologi, psikolog, psikiater, konselor, terapis, atau berbagai macam konsultan mungkin gitu, atau bahkan konselor sebaya gitu kan, yang mungkin karena sendiri penasaran gitu kira-kira kapan waktu yang tepat untuk bisa konsultasi ke psikolog atau pakar dalam bidang psikologi gitu kan. Waktu yang tepat itu bisa kapan saja gitu kan. Namun yang pasti adalah pastikan kalian memang sudah siap gitu ya tentang apa yang mau disampaikan gitu. Karena pasti gitu ya kalau ketika bertemu sama psikolog gitu ya, salah satu contohnya saya ambil contoh psikolog karena kebetulan saya juga seorang psikolog gitu ya. Pasti yang perlu pertama dilakukan adalah kalian ditanya untuk menceritakan apa yang menjadi keluhannya gitu kan, atau yang ada di pikirannya, atau apa yang membebani pikiran kamu gitu kan. Jadi perlu banget kalian kenal dulu apa yang menjadi masalah kalian gitu. Meskipun sebenarnya tidak harus seperti itu juga. Ada kondisi tertentu di mana kalau kalian memang di titik yang tidak pandai untuk menceritakan permasalahan, tentu gitu ya psikolog pasti akan membantu dengan memicu atau memancing gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang harapannya bisa terperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengenali permasalahan yang kalian hadapi gitu. Karena tidak semua orang juga itu pandai dalam bercerita atau berkomunikasi secara lisan gitu kan, sehingga kadang meskipun ceritanya banyak panjang lebar gitu, informasi yang diterima oleh seorang psikolog juga belum tentu cukup mewakili kondisi yang dihadapi oleh si klien atau orang yang cerita ke psikolog tersebut. Nah, jadi memang kapan waktu yang tepat buat konsultasi ke psikolog? Kalau tentang kesiapan dalam bercerita pun sebenarnya kalau kamu sudah di titik mau atau butuh ke psikolog tapi kamu juga nggak pandai bercerita juga sebenarnya nggak ada masalah. Artinya kamu bisa kapanpun ke psikolog. Dan kalaupun kamu juga sudah menyiapkan, sudah menulis, ada beberapa orang juga yang datang ke psikolog sudah ditulis gitu ya, sudah dicatat, direkam nanti apa yang mau disampaikan kepada psikolog. Nah itu juga nggak apa-apa, nggak ada masalah sama cara-cara seperti itu, karena itu juga sangat membantu prosesnya supaya berjalan lebih cepat gitu kan, berjalan lebih komprehensif. Dan ada mungkin situasi menurut saya yang paling sesuai untuk kamu segera memperoleh penanganan dari psikolog ya menurut saya adalah ketika permasalahan itu masih dalam tahap ringan atau masih dalam tahap gejala awal. Itu menurut saya juga tidak ada masalah. Jadi kadang orang merasa ke psikolog itu harus sudah parah banget atau sudah dalam titik yang kamu nggak bisa kendalikan sendiri. Justru gitu kan akan lebih baik lagi kalau memang ketika permasalahan atau kendala yang kalian hadapi itu baru di tahap awal atau di tahap gejala atau mungkin masih bersifat ringan menurut kalian gitu kan, sehingga kita bisa atau psikolog bisa memberikan penanganan lebih awal atau prevention gitu supaya permasalahan itu nggak semakin menjadi-jadi atau
rasa sakit secara psikologis atau permasalahan-permasalahan kecemasan dan kekhawatiran lainnya itu nggak semakin membesar, dan itu jauh lebih bermanfaat buat si klien karena dia bisa prepare gitu ya tentang kondisi yang dihadapi. Kadang-kadang juga banyak orang yang akhirnya ke psikolog itu dalam kondisi yang sudah dalam titik parah atau mungkin sudah kambuh beberapa kali gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kamu ke psikolog sejak awal, sejak kamu mengalami misalkan baru dalam tahap psikosomatis mungkin, atau kamu masih dalam tahap nggak kenapa-kenapa tapi kok pusing, kemudian kamu mungkin biasanya tidur gampang kok tiba-tiba nggak bisa tidur, itu mungkin sudah mulai coba untuk dicek ke psikolog gitu ya. Coba bertanya, berkonsultasi gitu kan, karena itu akan membantu kamu gitu kan ketika kamu di titik yang sulit mengenali kira-kira kenapa kok itu terjadi pada dirimu ya, sementara selama ini nggak apa-apa, sekarang tiba-tiba muncul gitu kan. Dan psikolog akan membantu kamu untuk mengenali apa yang sedang kamu hadapi gitu kan. Dan harapannya dengan datang ke psikolog lebih awal gitu kan, itu akan membuat kamu nantinya jadi lebih siap untuk menghadapi permasalahan yang lebih besar, karena biasanya juga psikolog akan ngasih saran atau masukan yang itu bisa bikin kamu jadi lebih punya wide perspektif, punya pandangan yang lebih luas tentang apa yang kamu hadapi, dan hal-hal yang bisa kamu gunakan untuk pencegahan di masa yang akan datang gitu kan. Itu sih menurut saya. Gimana Mbak Golda Safira, cukup menjawab nggak? Oh iya Pak, berarti malah lebih baik itu kalau di awal gitu ya Pak, jangan nunggu-nunggu nanti takutnya tambah parah. Jadi kalau bisa ditangani lebih awal itu lebih bagus, dan kalau bisa itu kalau mau cerita itu disusun dulu apa yang mau diceritain supaya nggak belibet dan pastinya sesuai dengan emang apa yang mau disampaikan gitu ya Pak. Ya betul, tapi kalau memang tidak memungkinkan seperti itu juga nggak apa-apa, segeralah ke psikolog gitu ya. Jadi kembali lagi, memang kan tiap orang belum tentu punya waktu yang cukup untuk bisa menyusun kalimat, atau mungkin tidak semua orang juga punya kepandaian dalam berkomunikasi atau menyusun sebuah kalimat gitu ya. Sehingga ya enggak apa-apa, kapanpun kalau kamu merasa kurang nyaman, feeling unsafe atau feeling nggak baik, not well gitu ya, kamu bisa ke psikolog gitu ya. Jadi nggak harus nunggu kalimatnya tersusun baik juga, atau mungkin juga misalkan sudah terlanjur terjadi, kalau tadi kan aku sarankan kalau bisa lebih awal lebih baik gitu ya. Tapi kalau sudah terlanjur parah gitu kan, dan kamu baru aware bahwa ini adalah sesuatu yang perlu diobrolkan ke psikolog, ya tidak apa-apa, segera obrolkan gitu kan. Artinya ya ini kesempatan emas kamu untuk menolong dirimu gitu, karena bisa jadi ada orang lain dengan situasi serupa yang belum cukup beruntung memperoleh awareness semacam itu gitu kan, bahwa kalau kamu sadar bahwa ini penting untuk kesehatan psikologismu, maka lebih baik segera obrolkan ke psikolog, lebih baik segera memperoleh penanganan dari psikolog, karena kecil atau besar memang ya kadang orang juga nggak bisa mengukur gitu ya, ini apakah permasalahan yang harus segera ke psikolog atau enggak gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya buat Mbak Golda Safira. Iya Pak Dani, terima kasih banyak. Nah, coba kita tanya atau cek pertanyaan yang lainnya ya dari teman-teman yang lain. Ini ada dari Kak Bang Dip, mau bertanya kenapa seseorang sering merasa takut ditolak kalau ingin mendekat atau ngobrol dengan orang lain. Ini mendekat yang seperti apa atau ngobrol orang lain yang seperti apa? Mungkin saya juga undang Kak Bang Dip untuk ngobrol bersama saya di sini. Oke. Selamat malam Kak Bang Dip. Mungkin lagi OTW receiving my invitation ya. Mungkin sambil kita menunggu Kak Bang Dip menerima invitation dari saya,
Kita coba baca-baca di bawah. Udah aku invite ya. Mungkin mudah-mudahan Kak Bang Dip segera bisa di-accept untuk bisa cerita langsung gitu ya, ngobrol bersama saya di sini. Selamat malam juga buat siapa tadi ini? Yes 44 ESH 44. Ada God's Faith Girl, ada Syaf juga. Ada Syaf. Selamat malam Kak Syaf, lama tidak berjumpa. Ada Kak Bang Dip, apakah rasa takut ditolak ini muncul karena pengalaman masa lalu atau memang ada hubungannya sama cara orang itu melihat dirinya sendiri? Ada kalimat tambahan nih dari Kak Bang Dip. Aku coba invite lagi ya Kak Bang Dip ya. Ini invitation yang kedua dari saya. Kalau ini, bisa. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak, suara saya terdengar Pak? Gimana? Jadi ini kan pertanyaanmu tadi ada 2 ya. Kenapa seseorang sering merasa takut ditolak kalau ingin mendekat atau ngobrolin orang lain? Apakah rasa takut ditolak ini muncul karena pengalaman masa lalu atau memang ada hubungannya sama cara orang itu melihat diri sendiri? Mungkin bisa ditanyakan secara lisan langsung. Gimana maksudnya? Oke baik Pak, mungkin izin ulang ya untuk pertanyaannya, mungkin lebih ke apa ya, kayak takut ketika ingin bertemu apa ya, orang baru misalkan ingin ngajak ngobrol itu terkadang atau malahan sering itu merasa apa ya, takut ditolak, terus juga sebelum ditolak juga ada rasa gugup gitu kan, memulai untuk ngobrol gitu kan. Nah itu kenapa ya Pak seperti itu? Apakah kayak karena cara pandang melihat diri kita sendiri, atau dari masa lalu yang pernah kita alami jadi berdampak gitu? Seperti itu mungkin Pak. Sebelumnya pernah mencoba lalu memperoleh pengalaman buruk kah? Sejauh ini gimana apa ya, pernah mencoba cuman mana-mana, cuman kayak seringnya tuh kayak gugup duluan dan langsung nyerah aja lah, nggak ngobrol gitu loh sama orang baru itu, kayak gitu sih Pak mungkin. Coba aku jawab ya. Jadi kalau kita itu berusaha untuk ngobrol sama orang, memulai obrolan gitu kan, dan kadang memang apalagi ini orang baru gitu ya, dan pasti beberapa orang gitu kan itu punya pikiran bahwa ada sesuatu yang ini bukan hal yang biasa gitu kan, dan karena ini bukan hal yang rutin kita lakukan, ngobrol sama orang yang spesifik itu gitu ya, yang beda sama yang biasanya, maka ini perlu semacam motivasi baru atau perlu dorongan yang lebih kuat, atau bahkan kita mungkin khawatir gitu ya kalau apa yang akan kita obrolkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu kan, atau respon dari orang tersebut belum tentu seperti apa yang kita harapkan gitu. Karena apa? Karena problem komunikasi itu kan komunikasi itu melibatkan dua pihak ya, orang yang komunikasi ngawalin gitu kan, atau orang yang diajak komunikasi gitu kan, atau ada satu lagi topik yang dikomunikasikan gitu kan. Dan kalau mau ngajak ngobrol orang atau mengkomunikasikan sesuatu, pasti kan perlu materi, bahan gitu kan, atau sesuatu yang mau diobrolkan. Ya nggak harus sesuatu yang besar atau sekedar cuma manggil nama atau menyapa atau tanya kabar gitu kan. Dan mungkin belum siap untuk itu. Ada keinginan untuk menyapa, ngajak ngobrol, tapi materinya belum cukup membuat kamu percaya diri untuk kamu sampaikan. Itu bisa jadi seperti itu.
kalau tentang konteks topiknya gitu kan, kadang kalau topik itu so-so gitu ya, antara kita mau mengangkat itu untuk diajak sebagai bahan obrolan, atau mungkin orang itu juga belum cukup tertarik dengan topik itu. Jadi kalau memang kita nyoba untuk mengangkat sebuah obrolan dan ngajak ngobrol orang lain, dan ternyata orang lain juga punya ketertarikan yang serupa untuk obrolan tersebut, maka jadinya obrolannya jadi fluid, jadi enak, fleksibel gitu kan. Tapi kalau ternyata di situasi yang berbeda, pasti kan ada orang juga punya harapan memperoleh respon yang seperti ini, dan orang yang satunya yang dia juga ingin diajak ngobrol sesuatu yang dia mau kayak gitu. Jadi ada gap antara keinginan dari masing-masing pihak. Yang ketiga adalah tentang problem orang-orang yang diajak ngobrol gitu kan. Orang yang diajak ngobrol mungkin dalam kondisi yang tidak siap secara psikologis untuk diajak ngobrol. Maksudnya mungkin sedang sibuk, mungkin sedang ada hal yang lain yang mungkin lebih dia jadikan prioritas untuk dilakukan saat itu gitu kan. Sehingga kadang responnya itu juga tidak cukup menyenangkan, jadi seperti itu. Tapi di antara semua itu juga ada kemungkinan yang lain di mana si pihak komunikan, orang yang ngajak ngobrol pertama gitu kan, atau kitanya yang mau memulai obrolan, itu kadang juga punya barir di dalam mindset kita juga gitu kan, punya batasan-batasan, boundaries yang itu kita ciptakan sendiri gitu kan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kadang beberapa orang gitu kan itu mencoba mengawali sesuatu, tapi dia sudah menciptakan awalan terlebih dahulu. Jadi mengawali tapi dia sudah mengawalinya lagi lewat pikiran. Jadi belum nyoba perilakunya, belum beraksi, belum manggil, belum nyapa, tapi sudah muncul sesuatu terlebih dahulu di dalam cara berpikir dia, yang itu membatasi keberanian dia untuk ngobrol lebih lanjut. Nah itu biasanya juga terjadi mungkin karena ada peristiwa di masa lalu. Makanya saya tanya, apakah di waktu-waktu sebelumnya, beberapa waktu yang lalu, atau pernah punya pengalaman tertentu yang itu menyebabkan kalian yang punya pengalaman serupa dengan Bang Dip ini itu kurang nyaman untuk memulai obrolan gitu kan. Apakah mungkin tidak setiap obrolan diawali dengan penolakan, tapi mayoritas ditolak, bisa jadi seperti itu. Jadi akhirnya yang mayoritas ini menjadi dominan. Padahal sebenarnya ada momen-momen di mana ketika kamu mengawali sebuah obrolan dengan orang lain atau orang yang baru, itu juga pernah mengalami penerimaan. Tetapi karena yang ditolak ini menjadi hal yang cukup catchy, cukup melekat di dalam cara kita berpikir, akhirnya itu yang menjadi dominasi dalam kita berpikir, yang menjadi batasan-batasan kita saat akhirnya kita mencoba ngobrol sama orang baru atau orang lain gitu kan. Jadi bahkan gimana caranya kita bisa mendekat lah, wong mau ngobrol aja itu kita kesulitan gitu kan. Menyapa saja kita kesulitan. Jadi untuk bisa punya hubungan yang dekat itu pasti diawali dengan komunikasi lebih awal gitu kan. Dan jika komunikasi saja ada batasan, apalagi buat hubungan yang lebih dekat gitu kan. Lalu kalau tadi di pertanyaan kedua ditanya apakah terkait sama pengalaman masa lalu, bisa jadi yang saya bilang tadi sebagai pikiran-pikiran yang membatasi motivasi kamu untuk bisa ngobrol banyak atau ngobrol beraneka ragam dengan lawan bicaramu. Dan pengalaman itu salah satunya membuat kamu menilai dirimu gitu kan. Oh jangan-jangan dulu waktu saya itu mencoba obrolan baru dengan orang yang A gitu kan, kemudian saya coba lagi sekarang, saya akan coba lagi dengan yang sekarang dengan orang yang B, itu orang yang A dulu itu menilai saya itu seperti ini gitu kan, sehingga akhirnya saya merasa bahwa itu akan terjadi lagi di orang yang B yang sekarang saya ajak ngobrol gitu. Nah itu muncul pikiran semacam itu, padahal jangan lupa bahwa A dan B ini dua orang yang berbeda. Mau A dan B, A dan C atau siapapun itu, semua orang di dunia, bahkan orang yang kembar pun, itu pasti orang yang berbeda. Kembar itu kan fisiologis aja, fisiknya aja gitu. Bahkan
itu orang yang kembar, apalagi orang nggak kembar. Jadi intinya adalah semua orang pasti berbeda. Karena setiap orang pasti berbeda, maka responnya pasti berbeda. Jadi dengan awalan obrolan yang sama, kita pasti akan memperoleh respon yang berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Sehingga apa yang misalkan itu menjadi ketakutan atau kekhawatiran akan memperoleh penolakan atau respon penolakan dari orang yang A itu akan terjadi lagi di orang B, itu kemungkinan besar akan tidak terjadi. Atau bahkan mungkin mirip tapi dosisnya nggak setinggi itu gitu kan. Artinya bahwa kita nggak bisa percaya bahwa setiap orang itu akan memberikan respon yang serupa terhadap bagaimana cara kita menstimulus atau mengobrol atau mencoba mengawali sesuatu. Jadi kalau itu yang muncul dalam pikiran kalian, kekhawatiran-kekhawatiran semacam itu, maka sekarang cobalah untuk mulai menguranginya gitu. Karena setiap orang pasti punya karakteristiknya masing-masing. Kenapa? Karena setiap orang terlahir berbeda secara fisik, secara psikologis, dari keluarga yang berbeda, orang tua yang berbeda, pendidikan yang berbeda, pola asuh yang berbeda, semuanya berbeda, menyebabkan setiap orang punya perilaku atau hal yang itu berbeda gitu kan. Yang artinya karena berbeda, maka interaksi kita dengan mereka juga pasti akan berbeda satu sama lain gitu. Jadi dengan cara yang sama pasti akan menghasilkan respon yang berbeda gitu kan. Gak akan pernah sama 100%, gak akan pernah identik gitu kan. Gitu. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya. Jadi kurang lebih seperti itu penyebab kenapa kita merasa takut ditolak ketika kita mencoba untuk ngobrol sama orang lain gitu. Bisa jadi banyak hal itu tadi yang menyebabkan kita akhirnya punya keterbatasan untuk memulai obrolan itu gitu. Itu Kak Bang Dip, gimana? Ada diskusi mungkin? Oke, baik Pak. Berarti harus ada dorongan kali dari dalam diri, terus juga jangan membatasi pikiran gitu kan. Jangan kasih barrier untuk bahwa komunikasi itu tuh ya apa ya, itu hal penting juga gitu kan di awal. Terus juga tadi benar sih Pak, kayak semua orang juga pasti memiliki karakteristik berbeda-beda, dan ya kadang juga saya juga pernah merasa juga kayak menyapa orang pun ya saya jarang banget gitu. Jadi ya memang sulit untuk mengubah pikiran saya juga gitu, dan perlu proses, dan itu saat ini ya belum apa ya, belum berubah lah seperti itu. Jadi pengen nyapa orang duluan tapi kayak nggak bisa kayak gitu Pak, mungkin gitu. Cuman untuk pertanyaan saya tadi sudah terjawab. Terima kasih banyak Pak Dani. Oke, terima kasih Kak Bang Dip. Jadi buat teman-teman yang sekarang berusaha untuk merubah gitu kan, karena mungkin kalian sekarang baru punya awareness tentang kondisi yang kalian hadapi gitu ya secara psikologis, ternyata kalian baru sadar sekarang tentang apa yang kalian hadapi, dan di dalam lubuk hati kalian yang terdalam gitu ternyata kalian ingin berubah, maka itu sesuatu yang bagus banget gitu. Itu satu poin yang membuat perbedaan gitu, bahwa kalian jauh lebih beruntung, jauh lebih baik daripada orang-orang yang dalam kondisi serupa seperti kalian, yang bahkan tidak punya sedikit pun dalam hati dan pikirannya itu keinginan untuk mencoba berubah. Artinya lebih baik punya keinginan untuk berubah daripada nggak ingin berubah sama sekali. Itu dulu. Dan itu harus diapresiasi ke dalam diri kalian juga. Jadi apa yang diusahakan oleh Bang Dip tadi, meskipun baru berpikir atau ada keinginan untuk berubah tapi belum ada perubahan yang terlihat, artinya itu jauh lebih baik. Sekarang tinggal bagaimana caranya kita untuk mencoba cara-cara yang berbeda gitu kan. Misalkan kalau memang cara yang satu kita coba ternyata itu belum cukup menghasilkan sesuatu, maka terus jangan terus mudah pudar motivasinya. Artinya yang harus diyakini adalah kemungkinan tuh sangat banyak sekali gitu kan, mulai dari cara, kondisi lingkungan, kondisi orangnya tak ngajak obrol, atau mungkin hal-hal yang mungkin di luar dugaan kita gitu kan, yang
itu mempengaruhi keberhasilan dari cara kita untuk berubah gitu. Sehingga ketika kita tahu atau menemui sebuah kegagalan atau tidak sesuai apa yang kita harapkan proses kita untuk berubah tersebut, maka kita harus pelajari itu gitu. Terus kalau kita tahu itu gagal, maka kita mungkin bisa mulai mencatat gitu kan. Oh, ini kayaknya tadi saya udah coba gitu, ternyata hasilnya seperti ini gitu kan. Mungkin besok saya coba dengan variasi yang berbeda gitu kan. Jadi selalu berusaha untuk menciptakan variasi-variasi baru untuk mengetahui hasil-hasil yang berbeda juga gitu, sehingga kamu selalu penasaran untuk mencoba melakukan perubahan-perubahan yang demi kebaikanmu juga gitu. Artinya jangan pernah menyerah gitu, karena semua orang punya momennya masing-masing. Daripada tidak sama sekali, lebih baik kita mencoba sesenti daripada nggak sama sekali gitu ya. 1 cm secara berurutan maka akan menghasilkan 10 cm, 10 cm secara berurutan akan menghasilkan 100 cm. Jadi intinya kecil-kecil yang penting ada hasilnya gitu, daripada nggak ada sama sekali. Itu mudah-mudahan bisa membantu ya buat teman-teman semua yang sekarang dalam usaha untuk bisa berubah jadi orang yang lebih baik daripada fase sebelumnya gitu. Saya coba baca teman-teman yang lain. Ini ada selamat malam juga dari God's Wave Girl. Ini ada Aliazhru ya, itu spell it. Ada Din, selamat malam juga. Ada Ra juga, selamat malam buat Kak Ra. Ada Kak Saf juga, tadi udah saya sapa kayaknya Kak Saf ini pecinta ikan paus. Ada Kak Gadis _ manis 11, selamat malam. Ini tidak bisa di scroll, wow. Sepertinya karena ada keterbatasan di TikTok ya, jadi akhirnya ada beberapa mungkin yang terlewat. Kak ARSND, selamat malam juga. God's Wave Girl, semangat ya jiwa-jiwa yang kuat, amin. Semoga selalu diberi semangat ya teman-teman yang punya motivasi untuk bisa menciptakan kesehatan psikologis yang lebih baik gitu ya. Datang diam aja pun boleh Kak Safira. Oke. Itu ada masukan buat Kak Safira dari God's Wave Girl. Kadang cuma butuh ditemenin emang. Ya betul. Kadang kita juga nggak perlu sampai ke psikolog ya, kalau kita tahu permasalahan kita itu dari awal gitu. Karena fungsi support system, fungsi teman dekat, fungsi sahabat, fungsi orang tua, fungsi orang-orang yang sayang sama kita itu di sana gitu ya, bahwa menjadi pintu pertama untuk kita itu bisa lebih baik gitu. Jadi nggak harus nunggu sampai ke psikolog. Jadi di titik tertentu ketika kalian mulai kehilangan rasa percaya kepada orang-orang di sekitar kalian, nah yakinlah bahwa sebenarnya ada pintu-pintu lain yang terbuka gitu. Jadi satu orang yang kalian selama ini anggap teman, ternyata kalian sudah pudar rasa percayanya, ada kemungkinan akan muncul teman-teman baru di titik-titik lainnya gitu kan. Karena memang dalam situasi tertentu juga pertolongan pertama untuk kondisi-kondisi permasalahan psikologis itu justru dari orang-orang terdekat gitu kan. Karena pasti butuh waktu untuk bisa menemui psikolog, pasti butuh janjian dulu dan segala macam, pasti butuh diskusi dan segala macam. Sementara kalau kita ngobrol sama orang-orang terdekat kita yang mengenal kita lebih baik, itu justru akan jauh lebih efektif karena kita butuh waktu yang kita langsung dapat solusi yang praktis, cepat, karena orang itu juga kenal kita dan segala macam gitu. Ya, ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi baru ya, chat dari Kak God's Wave Girl. Selamat malam juga dari A0829_00. Ada Kak Willy juga, selamat malam. Ada Kak Ra, ini orang lama ini, kayaknya saya lama nggak ketemu Kak Ra. Selamat malam Kak Ra, Kak Ani. Ada Kak
Charlie Chips, selamat malam. Terima kasih juga like-nya dari Kak Din. Selamat malam juga buat Kak Aca, A-nya 2, selamat malam. Ada Kak, siapa ini? Ada Kak Cynthia Bella 4860, selamat malam juga. Ada Kak T, bacanya gimana ini? Kak T, terus ada lingkarannya, ada cherry-nya, ada bintangnya, nah, itulah. Ada Kak LCCTHY, ada Kak Simpos, ada Kak NNPP 04 JKL. Nah, itu ada motivasi dari Kak Gasweber, peluk jauh buat Bang Dip, kamu keren dan berharga, amin. Waduh, ini entah kenapa kalau saya scrollnya kecepatan, komennya banyak yang hilang. Ntar ya, saya harus pelan-pelan scrollnya. Oke. Ada Kak, siapa lagi nih? Ada Kak, sebentar. Ada terima kasih dari Kak Bandip buat Kak Gasvevgol. Ada Kak Messi, selamat malam. Apa ini, kok ada pakai nada Yakult, cintai jiwamu, daftar konseling di Berbinar. Terima kasih sudah mempromosikan Berbinar. Ada Kak Dewadu, selamat malam. Ada Kak, siapa ini? Kak Yes 4, Yes YES 44 sudah membantu like, repost teman-teman semuanya. Selamat malam buat teman-teman semuanya sudah bergabung. Terima kasih. Hari ini inspiratif sekali gitu ya pertanyaan-pertanyaannya, dan itu menurut saya relate sama banyak orang gitu kan. Selamat bergabung juga buat baca kisah. Selamat malam. Ini adalah live TikTok dari Berbinar Insightful Indonesia, sebuah platform edukasi layanan psikologi, konsultasi gratis ya via live TikTok, dan ini ya harapannya bisa menginspirasi kalian semua. Dan ini nggak cuma berhenti di sini, setiap minggu kita akan ada hadir untuk kalian semua, karena Berbinar punya hashtag selalu ada buat kamu. Dan kami juga punya beberapa model live lainnya di platform yang berbeda. Ada bisikan gitu ya, tiap hari Sabtu jam 3 sore. Ada juga di live Instagram ya, di @berbinar.in. Juga ada di X, di Twitter. Di X-nya Berbinar tuh namanya @psikologidiri gitu ya. Itu setiap hari Sabtu jam 8 malam juga gitu ya, namanya Barita, Berbinar Bercerita gitu ya. Konsepnya berbeda, jadi kalau kalian penasaran langsung coba aja hadir. Beberapa live kami juga kalau kalian kelewatan nontonnya setiap episodenya, kami juga repost lagi di beberapa platform lainnya. Kayak bisikan itu kami ada di YouTube dan di Reels Instagram kami. Untuk di X kami juga ada di Spotify gitu kan. Kemudian live TikTok ini seperti malam hari ini gitu kan, episode kali ini dan episode-episode sebelumnya dan episode-episode kedepannya kami pasti akan repost di YouTube official Berbinar dan Berbinar Insightful Indonesia. Dan selamat malam juga buat Kifli yang barusan bergabung. Buat kalian semua sudah bergabung malam hari ini, kalian semua hebat. Semoga ini menjadi manfaat ya buat kita semua, nggak cuma buat yang hadir sama yang tanya, dan juga buat Berbinar, tapi juga semua orang yang nonton, yang punya pengalaman serupa, atau mungkin mereka yang nonton rekamannya nanti bisa terinspirasi untuk jauh lebih terbantu dalam hal meningkatkan kapasitas kesehatan psikologisnya gitu. Dari saya bisa saya akhiri acara malam hari ini. Terima kasih semua buat kalian yang sudah hadir dan memeriahkan acara pada malam hari ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Selamat malam, sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat istirahat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbinar selalu ada buat